Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Dulur semua dimanapun berada, saya hanya bisa berdoa semoga Allah menyehatkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Saya pun insya Allah sehat dan tetap semangat di pekan ini untuk berbagi ilmu. Kali ini saya akan membahas, dan silakan nanti kalau memang ada pertanyaan bisa ditanyakan di dalam komentar di dalam perjalanan 30 menit kita ke depan. Nanti saya akan ditemani oleh asisten saya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dulur-dulur semua akan sampaikan sepanjang pertanyaan. Kita akan membahas tentang apa? Kita akan bahas tentang, tetap dengan situasi faktual saat ini, bicara tentang bagaimana kita menyikapi ini. Ya, singkat begini, ada runutan situasi yang memang sebenarnya itu akan saling kait-mengkait dan saling menjadi kausalitas, jadi saling berdampak. Begini. Ada 4 kondisi sekarang ini yang perlu kita perhatikan. 4 situasi atau 4 kondisi yang perlu kita benar-benar sikapi dengan cerdas, bernas dan tegas. Pertama, ada 4 hal ini adalah: pertama, situasi atau kondisi jasmani kita. Ya, kondisi jasmani kita. Yang kedua adalah kondisi ekonomi kita. Yang ketiga adalah kondisi mental atau rohani kita. Dan yang keempat adalah kondisi imani kita. Kenapa ini penting saya bahas dulu semakin sekarang ini? Coba saya sampai lihat betapa orang stres dalam menghadapi ini, baik karena takutnya kena penyakit yang di luaran sana, karena memang ekonomi yang ini. Nah, ini kalau tidak benar-benar kita manage dengan baik, saya khawatir dulur-dulur akan tak karuan nanti dampaknya. Ya, mau dibilang dalik, sampai kita dengar berita-berita tentang karena ekonomi yang ini. Di satu kabupaten di daerah saya sana itu malah ada survei yang menyatakan bahwa sejak pandemi ini menimpa itu perceraian begitu tinggi angkanya, paling tinggi dalam beberapa dekade terakhir ini. Karena apa? Ya itu tadi, karena tidak mampu menjaga 2 kondisi yang kedua itu. Yang pertama kondisi ekonomi, yang kemudian berdampak pada kondisi mental, sehingga rumah tangga itu akhirnya kemudian ya biasa banyak pertengkaran, banyak banyak pertikaian di antara suami dan istri karena tidak mampuan memanage atau manajemen konflik. Nah, karena itu saya ajak untuk ayo nanti dirunut mulai dari kondisi-kondisi itu nanti bagaimana. Kalaupun nanti di tengah pertanyaan, di tengah saya menyampaikan sesuatu ini, kalau ada yang ketidaksetujuan atau pertanyaan silakan membaca. Kita relax aja ya. Pertama yang perlu kita jaga adalah kondisi jasmani. Oke, sudah jelas itu. Kita dihadapkan pada pandemi, penyakit. Dan kita percaya memang ada penyakit itu di luar sana. Ada, ya. Allah alam seberapa ini penyakit ini, tapi kita percaya bahwa memang di luar sana banyak bala. Maka yang perlu kita jaga pertama adalah kondisi jasmani kita. Kondisi jasmani. Kondisi jasmani adalah imunitas. Jangan terlalu khawatir. Jasmani kita harus dijaga dengan pertama, asupan makanan. Asupan makanan kita itu harus benar-benar asupan yang sehat. Jangan memperturutkan nafsu. Kenapa? Karena begitu nanti kita ada sedikit sakit, plus nanti kemudian ada yang dari luaran sana penyakit itu ngena, wah bahaya. Karena itu ya kita makanan-makanan yang kembali back to nature lah.
Jangan terlalu banyak makanan-makanan yang mengandung zat kimiawi kayak gitu. Kembali kepada dalam tanda kutip itu makanan desa lah. Anak-anak saya aja tak ajak gitu. Wes makan balik ke makanan desa aja. Menjaga. Dengan begitu kan kita jarang keluar akhirnya. Yang kedua olahraga. Olahraga. Kalaupun nggak bisa keluar-keluar, setiap pagi saya bukan ahli nutrisi, juga bukan ahli juga bukan dokter, tapi menurut saya pernah baca artikel dan ternyata bagus juga. Dalam tiap hari, setiap pagi minimal 30 menit kita jalan, bergerak. Jadi tubuh kita itu bergerak. Insya Allah itu akan meningkatkan imunitas tubuh juga dari sisi jasmani. Ya, bergerak, olahraga. Ya nggak harus pakai senam yang aneh-aneh, nggak harus lah. Pokoknya bergerak, jalan aja. Nyapa orang, senyum, nah itu enak itu. Yang ketiga, minum madu. Madu. Ini tips yang saya dapat dari ibu saya. Madu. Jadi kalau bisa minum madu pagi atau menjelang tidur itu minum madu, ya. Itu aja. Lalu banyak makan buah, terutama pisang. Terakhir apa untuk menjaga kesehatan jasmani? Puasa. Puasa Senin dan Kamis. Kenapa penting memberi kesempatan istirahat? Ini mesin giling kita, alat pencernaan kita ini dikasih kesempatan istirahat. Insya Allah itu sehat. Ya, puasa Senin dan Kamis. Sudah. Kesehatan fisik itu untuk menjaga kondisi jasmani tadi. Kedua sekarang, apa yang perlu kita jaga? Kondisi ekonomi. Kita tahu sekarang sedang resesi, pemasukan sulit didapat, pengeluaran pasti. Kasihan saya kadang melihat ibu-ibu wali murid datang ke ini dengan minta keringanan apa segala macam gitu ya. Kemudian orang datang hutang, orang datang minta kasih modal dan seterusnya. Menunjukkan bahwa memang ada persoalan ekonomi. Nah, gimana sekarang mengatasi itu? Nah, simple, saya juga bukan ahli ekonomi. Saya berbicara dari sisi konsep-konsep hidup sederhana. Batasi pengeluaran, tetapi tetap usahakan pemasukan. Nah, kalau gitu aja semua orang bisa lah. Ya memang gitu kok. Ya memang gitu ya. Jadi batasi pengeluaran. Apa-apa yang kemarin-kemarin itu seolah-olah penting, padahal sebenarnya bukan basic need, ya, bukan basic need, dipotong. Kalau kemarin-kemarin yang bukan basic need, dipotong. Nggak usah. Caranya dengan apa? Maaf kata ini ya. Kurangi melihat all shop. Ya kan? Kurangi melihat apa? All shop. Online shopping itu kurangi. Kadang ya gimana? Memang kadang-kadang itu godaan untuk bebas ongkir. Gitu itu kadang apa yang nggak perlu dibeli itu jadi dibeli kok. Nah ini kan pada saat seperti ini kan ya bisa merusak tulang rusuk, ya kan? Itu kurangi. Prioritaskan hal-hal yang memang sifatnya sangat urgent. Apa itu? Persoalan makan. Apa itu? Persoalan pendidikan. Apa itu? Persoalan kesehatan. 3 lini yang paling utama sekarang ini. Jadi cash flow rumah tangga atau cash flow pribadi sampean itu aja. Makanan, pendidikan dan kesehatan. Lalu apa lagi? Ya sedekah. Oh itu perlu dijaga juga untuk ekonominya. Kenapa? Insya Allah sedekah itu berkah. Loh, saya jangan ngomong sedekah itu kayak banyak. Enggak. Sedekah itu meskipun sampean ya misalnya makanan beli 10.000 lalu sedekah 1.000 2.000 itu sudah sedekah. Itu loh. Itu tetap sama harus jaga itu kontinuitasnya itu. Jadi prioritaskan pada 4 hal itu. Secara duniawi yang diprioritaskan adalah apa? Makanan, kesehatan, dan pendidikan. Secara ukhrawi, sedekah. Itu ekonomi. Lalu pemasukan gimana, Gus? Sekarang gini aja, seperti yang pekan lalu sudah kita bahas. Hilangkan gengsi, lakukan diversifikasi.
Hilangkan gengsi apa? Kalau kemarin misalnya kerja kantoran, ternyata sekarang di PHK, ya sudah, jangan. Wah, saya kemarin pakai dasi, saya kemarin pakai sepatu, gimana? Nggak usah takut, sekarang langsung apa? Ada modal berapa? 1 juta, 2 juta, langsung gelar apa ini? Karung pinggir jalan, jualan kentang, jualan apa? Jangan malu. Pada saat kondisi seperti inilah malu ya, makan tuh malu kan gitu. Saya sendiri pernah tuh loh. Jadi bukan kok enggak pernah, saya pernah jualan di pinggir jalan, itu ya pernah. Itu. Kenapa? Karena kondisi semacam ini yang diperlukan adalah kecepatan survival. Kecepatan survival. Itu juga untuk menghilangkan stres. Jadi kita benar-benar penuh dengan inovasi-inovasi baru untuk menjaga pemasukan. Kemarin ada banyak teman-teman saya itu yang kemarin jualan mobil, lalu ujuk-ujuk sekarang jadi tukang sayur biasa, dan itu tidak perlu malu. Kalau kemarin bawa mobil kemana-mana, sekarang punya mobil satu dibuka belakang lalu jualan sayur, tidak apa-apa, halal kok ya. Jadi gengsi kita itu harus diukur dari halalnya. Selama itu halal dan itu usaha mandiri, itu dignity kita terjaga. Jadi pemasukan harus tetap ada pemasukan dengan jalan apapun, yang penting halal. Hilangkan gengsi. Diversifikasi maksudnya apa? Perubahan itu tadi. Kalau kemarin bertani, awalnya bertani lele, ternyata misalnya lele sekarang ganti bertani apa, atau di sekitar lele di situ tanami apa, pokoknya begitu. Ekonomi harus tetap jalan. Jangan andalkan bantuan, jangan mengandalkan insentif atau program-program yang sama jangan. Lakukan wira swasta dengan mengandalkan pertama network, ide-ide cemerlang dan seterusnya. Pada saat seperti ini, kita nggak boleh ngandalin siapa-siapa. Ya, itu hasil dari ekonomi itu kembali lagi kepada tadi. Untuk kalau dunia ada 3 pengeluaran tadi, kalau untuk akhirat jelas sedekah jangan pernah lupa. Karena itu sanggup sampean akhirat, itu bukan untuk orang lain, itu untuk sampean sendiri juga. Jadi ada balance itu. Ya, untuk akhirat. Kalau guru saya, Bi Mohtar ngajarin saya bagaimana cara balance itu iman tadi, iman ABC itu. Kalau imanmu A, iman yang tipis, kalau seandainya penghasilan itu 25% untuk akhirat, 75% untuk kebutuhan dunia. Itu yang tipis, yang sedang 50% untuk akhirat, 50% untuk dunia. Kalau yang tinggi 25% untuk dunia, 75% untuk akhirat. Kalau para nabi rasul 100%, lagi kita nggak bisa lah. Nah itu nanti insya Allah akan menjaga kesehatan ekonomi atau kondisi ekonomi tetap sehat insya Allah. Nah tadi pengeluarannya jangan naik-naik, wis batasi dengan hal-hal yang basic need di masa kondisi semacam ini ya. Lalu yang ketiga yang perlu kita jaga kondisi adalah kondisi mental atau kondisi rohani. Mental kita, ada berita apapun, mental kita harus steadiness. Mental kita harus tetap stay calm, tetap tenang. Pandemi semacam ini, lu iya kita tetap harus waspada, tapi tenang, jangan panik. Jangan panik. Panik itu yang bikin imunitas justru drop. Saya kemarin baru ada kawan datang, katanya keluarganya kena positif, sekarang lagi di karantina di rumah sakit. Lalu baru ngaku dia, kenapa sih? Saya itu sudah khawatir banget, jangan-jangan saya sesak, jangan-jangan saya ini. Bener, saking khawatirnya penyakit yang lama kambuhan ditambah imunitasnya jadi turun, kena ada. Itu loh. Maka gimana kita menjaga tetap tenang? Pikiran kita, mental kita harus benar-benar dalam kondisi mental yang selalu optimis, selalu kalem. Sebenarnya kalem itu dari bahasa Inggris tapi bisa dimasuk bahasa Jawa. Kalem itu kan calm, tulisannya CALM. Nah, sekarang dari bahasa Jawa jadi kalem. Jadi kalem itu artinya tenang, ya, santai. Jangan terlalu sampean yang di bagian pihak berwenang yang menjalankan peraturan protokol kesehatan, lakukan itu tidak dengan tegas ya tetap, tapi lakukan dengan senyum, dengan arahan. Saya itu senang gitu. Ada 2 hal berbeda itu saya pernah itu, misalnya
Waktu saya di kebun raya Bedugul di Bali itu. Nah, begitu masuk itu para security yang datang itu dengan senyum. Lalu dia tidak menodongkan apa ini? Pistol. Termograf itu. Ya, tidak di sini enggak dia. Dengan santai, tangannya Pak, permisi, mohon izin. Tangannya diberikan. Loh, berarti tangan bisa dengan senyum. Orang itu enak digitukin. Sampean yang jadi petugas juga tenang, yang masuk juga nggak merasa dianggap kriminal. Jadi tenang. Pikiran harus tenang. Tapi beda, ada saya ini pernah di salah satu pelabuhan di daerah Sumatera sana. Datang, wah, siapa yang kamu? Wah, potong. Akam tuh, wah, adalah orang nggak sakit digitukan jadi sakit, gitu loh. Jadi tenang. Kenapa? Orang yang hatinya tenang itu yang menang melawan penyakit ini. Jadi kondisi tenang ini juga yang akan membuat situasi dalam keluarga tidak panik. Ketika bahkan misalnya kondisi ekonominya lagi turun, ketika bahkan kesehatannya juga sedang turun, tapi kalau pikiran kita tenang, solusi itu banyak muncul. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana para nabi dulu kisahnya. Ya. Nah, dengan kondisi hati kita yang tetap tawakal, insya Allah, maka yang terakhir kondisi keempat yang perlu kita jaga adalah kondisi iman kita. Kondisi iman. Nah, kondisi iman ini gimana dulu? Gini, kita harus melihat 3 kondisi yang pertama tadi. Kondisi jasmani, kondisi ekonomi, sama kondisi rohani tadi. Itu adalah bentuk-bentuk ujian untuk kondisi yang terakhir, kondisi imani. Jadi iman kita itu akan terbukti palsu atau asli jika kita melalui kondisi-kondisi yang merupakan ujian tadi. Dalam surat Al-Ankabut disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi disebutkan ahsiban nasu, apakah manusia mengira ayyutraku akan dibiarkan begitu saja? Ayyaqulu dengan mengatakan amanah, aku telah beriman. Wa hum la yuftanun, sedang mereka belum diuji. Allah memberi kode sama kita bahwa kalau kamu ngaku beriman, kamu pasti akan melalui ujian-ujian. Jadi nggak ada orang yang beriman tanpa ujian, itu nggak ada. Apa bentuk ujiannya? Surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah, zat yang menciptakan hidup dan mati itu liyabluwakum, untuk menguji kalian. Liyabluwakum ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu, yang paling baik amal-amalnya. Jadi ujian hidup kita ini. Materinya adalah al-hayat wal maut tadi. Hidup dan mati ini semuanya ujian. Termasuk ketika sakit, ketika sehat, kondisi jasmani. Ketika kaya maupun miskin, kondisi ekonomi. Ketika stres maupun ketika riang gembira, kondisi rohani atau mental. Ini semua adalah bentuk-bentuk ujian untuk kondisi keempat, apa? Kondisi iman. Untuk dicari siapa di antara kita yang the best, ahsan. Nah, khusus yang iman, Allah jelas ujiannya apa sih? Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan menguji kalian, kata Allah, orang beriman ini, bisyai'in minal khauf, dengan sedikit ketakutan, wal ju' dan kelaparan. Itu. Jadi minal khaufi wal ju', wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan kami juga akan uji kalian itu dengan apa? Kekurangan harta, kekurangan teman, dan kekurangan buah-buahan. Jadi ujian-ujian sama, yuk kita bedah satu persatu. Minal khauf, dari ketakutan. Nah, sekarang kita lagi diuji dengan ketakutan ini. Iya kan? Takut ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan ini. Akhirnya yang terjadi sebaran hoax di mana-mana. Wah, jangan-jangan nanti kena.
Saya itu sampai ada satu keluarga, ada satu keluarga besar gitu ya. Ada yang satu komplek. Nah, 2 orang yang kena. Ya, sehat-sehat juga. Sekarang masih rumah sakit, sedang karantina. Loh, keluarga yang lain itu masih sehat, ya negatif semua, non reaktif semua itu. Ya, dan mereka sudah melakukan karantina mandiri. Tetapi begitu selesai dan keluar, itu masyarakat di sekitar itu melihat si keluarga ini kayak hantu. Jadi lari semua Pak. Nah, ini kan bentuk-bentuk khauf, bentuk-bentuk ujian. Dan kita sekarang ini dihadapkan pada itu. Maka hadapi itu sebagai bentuk ujian dari Allah. Walju dan rasa lapar, kondisi ekonomi diuji juga. Wanaksi minal amal, tentu jelas wanaksi minal amal, dan dari kekurangan harta. Wal anfus, dan kekurangan teman. Apa yang dimaksud kekurangan jiwa? Ya, kadang kita ditinggal mati saudara, tinggal mati orang, ada yang meninggal. Dan lebih dalam lagi, di situ ada yang menafsirkan ketika kita menegakkan kebenaran dan keadilan, kadang kita dijauhi teman. Itu berkurangnya teman juga, berkurangnya jiwa. Wastamarot, dan kekurangan makan-makanan atau buah-buahan. Tetapi Allah sudah memberi janji, wa basyiris sabirin, dan bergembiralah orang-orang yang sabar. Dulur, ujian iman itu jelas macam-macam. Termasuk kita diuji ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan antara profesi dan nurani. Itu ujian itu. Khauf, ketakutan-ketakutan. Khawatir nanti jabatannya nggak naik, khawatir nanti kalau posisinya diambil orang lain. Sehingga apa? Mengalahkan nurani. Tahu bahwa itu keliru, apa yang kebijakan yang mau dia ambil itu keliru, tapi karena khawatir nanti jabatannya nggak ya nuraninya dikalahkan. Bagi ya demi profesi tadi, demi jabatan tadi. Jadi ini apapun ya, sampean yang di profesi di bidang hukum, sampean yang di bidang profesi kesehatan, yang di bidang pendidikan, pasti akan banyak hal-hal yang bertentangan dengan nurani sampean. Sampean tahu itu keliru, Bapak Ibu tahu itu keliru. Tapi kadang demi profesi, demi mempertahankan jabatan, kursi dan lain sebagainya, sama kalahkan nurani itu. Nah ini ayo dulu kita harus sadar. Kadang memang demi mempertahankan nurani, kebenaran, nilai, kadang kita kekurangan teman. Dan ini sudah menjadi patron bahwa itu memang ujian. Kalimatnya Allah jelas, walanabluwannakum, dan sungguh kami akan uji. Lamnya itu lam sungguh-sungguh itu. Takkid penuh, sungguh kami akan menguji kamu. Dengan apa? Bisyai'in minal khauf wal ju', naksi minal amwal wal anfus. Jadi kondisi keempat iman ini ditentukan oleh ujian dari 3 kondisi yang pertama. Kondisi apa aja? Kondisi jasmani, kondisi ekonomi, dan kondisi mental atau ruhani. Saya kasih satu contoh. Nabi Ayub sudah sangat masyhur kisahnya. Ini adalah orang yang sangat soleh, sangat alim. Setan kehabisan cara untuk menggodanya, untuk mengujinya, kehabisan cara sudah. Akhirnya setan izin sama Allah. Nah, setan itu dekat loh sama Allah. Kadang kita kalah dekat sama Allah. Siapa bilang setan itu kafir? Kafirnya setan itu hanya karena tidak mau tunduk sama Adam. Mereka mau goda manusia aja pakai izin sama Allah. Izin sama Allah. Ya Allah, kalau memang soleh itu hebat benar soleh. Ayub ini hebat, soleh betul ya Ayub ini. Saya akan uji mereka. Dia. Silakan kata Allah. Karena Allah sangat percaya, sangat yakin akan kesolehannya. Ya silakan. Saya akan uji dengan pertama adalah ketakutan. Dengan cara apa? Kondisi sosialnya dihancurkan. Pertama adalah kondisi mental, khauf tadi. Apa mentalnya? Kondisi rohani dihancurkan dengan cara anaknya dibunuh. Jadi pada masa lalu itu status sosial itu ditentukan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah
banyaknya anak dan banyaknya ternak di masa lalu itu ya. Jadi strata sosial itu kalau anaknya banyak, kalau ternaknya banyak. Jadi banyak ternak, banyak anak itu kondisi. Nabi Ayub banyak anak. Banyak anak. Dibunuh semua anaknya. Tapi sebelum itu diuji dengan harta dulu. Dibunuh semua kambing dan ternaknya. Ternaknya habis. Jadi diuji dengan aksi minal amwal, kondisi ekonomi. Dihabisin. Nabi Ayub kaya. Ternyata setelah dihabisin, apakah berkurang ketaatannya Nabi Ayub? Tidak. Tetap beribadah kepada Allah. Stres ya kan? Tidak stres. Tidak, dia matur lagi kepada Allah. Ya Allah, ternyata dia nggak berhasil saya uji dengan hartanya habis. Saya mau uji lagi dia. Apa? Silakan. Saya akan bunuh semua anaknya. Anaknya itu mati semua. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba mati secara beruntun. Habis anaknya. Nabi Ayub apa coba? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya dalam surat Al-Ankabut ini disampaikan begitu. Dalam surat Al-Ankabut tadi yang ayat 2 yang saya sebut, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa ngomong saya beriman padahal belum pernah diuji. Maka ayat yang ketiga dia a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat yang ketiga, walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadhibin. Jadi walaqad, dan sungguh telah fatanna kami uji alladziina min qablihim, orang-orang sebelum mereka dengan banyak ujian, sehingga apa? Falaya'lamanallahu, sehingga Allah benar-benar tahu, mengetahui alladzina shadaqu, di antara mereka itu alladzina shadaqu, orang-orang yang sidik benar. Gitu. Dan juga wala ya'lamannal kadhibin, dan sungguh akan diketahui orang-orang yang apa? Berdusta. Nah, kalau sudah sampai di sini kita akan kemudian ujian. Kita ini benar-benar orang beriman sungguhan atau tidak. Ketika diuji Nabi Ayub, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau di dalam ayat yang ke 155 tadi surat Al-Baqarah, kami akan uji mereka dengan segala macam. Nabi Ayub diuji, ternaknya habis, anaknya habis, hanya mengatakan begitu. Makanya dalam ayat yang selanjutnya di surat Al-Baqarah ayat 156, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina idza asabathum musibatun, yaitu orang-orang yang ketika menimpa mereka musibah, qalu, mereka hanya berkata, inna, sesungguhnya kami, lillah adalah milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah. Jadi tawakalnya itu tinggi sekali. Diambil ternaknya, sabar. Diambil anaknya, sabar. Kondisi ekonomi, kondisi sosial atau kondisi keluarga, mental tadi itu. Terakhir apa? Dah mempan, masih tetap bersujud pada Allah. Maka setan kemudian minta lagi pada Allah, ya Allah, akan saya uji lagi. Oh silakan. Jasmaninya yang diuji. Nabi Ayub, si setan ini bawa penyakit, ditempelkan ke tubuh Nabi Ayub. Penyakit, konon saya juga penyakit kulit. Sakit Nabi Ayub. Sakit gatal yang berpanjangan sampai ya pokoknya kulitnya melepuh. Nah, bertahun, setahun, 2 tahun, sampai suatu saat istrinya itu, ya Ayub, Mas Ayub, mbok ya sampean itu minta kepada Allah loh. Wong sampean itu nabi, mintalah kepada Allah agar diberi sembuh, pasti disembuhkan. Apa jawab Nabi Ayub? Wahai istriku, aku bisa aja minta kepada Allah, tapi aku malu. Loh kok malu? Lah wong saya sudah puluhan tahun, 40 tahun lebih dikasih Allah sembuh sehat. Sekarang saya baru dikasih 7 tahun sakit, kok sudah ngeluh itu loh. Coba bayangkan. Jadi membandingkan dengan 40 tahun sehat dibanding dengan 7 tahun sakit. Itu. Makanya kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah semuanya. Itu jangan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nadanya ini loh nadanya.
Nadanya itu nada tawakal, bukan nada-nada yang kemudian kayak ratapan, nggak seperti. Jangan. Menghadapi kondisi sekarang kita perlu ingat, pandemi baru datang tahun 2020 awal, artinya baru hampir setahun. Sebelum itu kita nggak ada pandemi. Kalau kita umur kita 40 tahun misalnya atau 50 tahun, berarti sudah 50 tahun nggak ada apa-apa, aman-aman saja, nggak ada wabah. Bersyukurkah kita? Lalu sekarang kita baru diberi setahun, ngeluhnya setengah mati. Bukan berarti saya setuju dengan adanya pandemi, bukan. Kita tetap berharap agar pandemi segera berakhir. Tetapi dalam menghadapi ini ingat, Allah menguji kita, kesabaran kita, keikhlasan kita, dan tetap optimisme kita. Itu yang akan menentukan kita ini beriman atau benar, orang yang pendusta. Sodaku al-kadhibin tadi. Karena itu saudaraku semua, saya ingin mengakhiri kajian pada malam hari ini dengan satu pemahaman bahwa 4 kondisi tadi adalah terkait kelindan. Kondisi iman kita akan sangat dipengaruhi terhadap berhasil atau tidaknya kita menghadapi ujian di kondisi jasmani, kondisi ekonomi, dan kondisi rohani kita. Kenapa? Saat kaya kita juga ujian, apakah kita tetap bersyukur pada Allah? Saat miskin, apakah itu ujian juga, apakah kita tetap tawakal seperti Nabi Ayub tadi? Saat kita sakit, apakah kita juga tetap sabar seperti Nabi Ayub dengan membandingkan sehat kita yang lebih lama daripada sakitnya? Saat kita sehat, kita juga apakah memanfaatkannya untuk hal-hal yang bermanfaat? Demikian pula kondisi mental, ketika ujian-ujian guncangan yang macam-macam itu, kita tetap dalam kondisi tawakal. Saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Intinya tidak ada orang beriman yang tidak diuji. Jadi kalau kita ngaku beriman tapi hanya di bibir saja, maka ujian itu akan datang pada kita dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk keteguhan kita dalam memegang prinsip dan kebenaran nurani yang berdasarkan aturan agama Allah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Tetap jaga kesehatan, gak usah keluar kemana-mana, terutama dalam hal menjaga jasmani tadi. Jangan kelayapan. Mungkin akhir tahun ini memang waktunya kita sesekali ya mengurangi aktivitas, mengurangi kerumunan. Gak usah rekreasi dulu mungkin. Ya, rekreasi ini adalah rekreasi rohani. Ya, di sekitar kita aja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bukan berarti saya melarang rekreasi, tapi kita mengurangi resiko untuk terpapar hal-hal di luar sana. Toh nanti insya Allah mudah-mudahan segera berlalu pandemi ini dan kembali normal, sehingga kita bisa beribadah lebih khusyuk lagi, berjuang demi umat, lebih banyak lagi bermanfaat untuk umat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan faedah. Dari saya, salam dari Denpasar. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.